Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Sehjati. Pertanyaan tersebut diajukan di dalam sebuah WA pribadi. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Syekh, mau tanya mimpi lagi. Tadi malam sekitar jam 2 bangun, lalu tidur lagi, lalu mimpi sebagai berikut. Masuk ke kamar mandi, lalu mandi. Setelah itu pindah ke ruang lain dengan hanya pakai anduk. Ketemu istri, muncul syahwat. Lalu terjadi hubungan intim dengan istri. Ada seseorang yang melihat, tapi kita cuek saja. Ketika kita mau orgasme, terbayang, waduh bakal punya anak lagi. Lalu saya berada di kantor, di tempat kerja. Saya naik tangga, tapi tangganya berupa papan-papan kecil tanpa pegangan. Jadi saya merayap ke atas dengan hati-hati karena takut jatuh. Sampai di lantai paling atas ada pagar besi menghalangi saya untuk masuk ke ruangan kerja. Untung ada teman yang bantu membuka jeruji besi pagar tersebut sehingga saya bisa masuk ke ruangan kerja. Lalu saya memilih meja kerja dan duduk. Saat mau kerja, tiba-tiba saya dikerubungi ibu-ibu. Begitu saya mohon pencerahannya. Hatur nuhun. Mari kita urutkan satu persatu beserta pengartiannya. Yang pertama adalah masuk ke kamar mandi, lalu mandi. Artinya adalah Anda masuk ke ruangan yang lebih dalam lagi dari ruang hati Anda. Di situ Anda mandi, artinya adalah membersihkan sisi ruhaniyah. Lalu setelah mandi Anda bertemu istri dan muncul syahwat. Para sahabat semua, syahwat di sini adalah identik dengan nafsu. Mungkin bisa dikatakan sesuatu yang kurang baik ya, tapi di sini perlu kita ketahui bahwa di dalam nafsu ada 7 tingkat nafsu, dari nafsu yang paling kasar sampai nafsu yang paling halus. Silahkan simak video Sehjati yang berjudul Rahasia Nafsu Terdekat dengan Tuhan. Di situ sudah saya urai. Semoga nanti Anda bisa memahami bahwa nafsu di dalam konteks mimpi seperti ini adalah sebuah api semangat, sebuah semangat yang sifatnya sangat batiniah. Kemudian terjadi hubungan intim dengan istri, artinya adalah hubungan batin antara diri lahiriah Anda dengan diri batiniah Anda. Jadi di situ Allah itu memberikan sebuah petunjuk, kemudian masuk di dalam sisi batin manusia yang terdalam. Setelah itu di dalam sisi batin manusia yang terdalam tersebut diolah di dalam hati hingga mampu terdeteksi sinyal-sinyal tersebut oleh akal. Kemudian dari akal diteruskan lagi, didohirkan lagi, dilahirkan lagi, dikeluarkan lagi ke pikiran hingga mampu terbaca oleh kita. Jadi dari sebuah sinyal-sinyal yang sangat halus dari Allah terjadi proses dari hati, dari nurani, dari akal, dari otak hingga ke pikiran, hingga mampu kita baca. Dan gambaran tersebut terolah berdasarkan apa yang bisa kita pahami di dalam kehidupan kita. Jadi menurut aku tidak ada sesuatu yang negatif di dalam sebuah mimpi seperti ini. Lalu terjadi hubungan intim dengan istri, artinya adalah hubungan lahir dan batin, hubungan diri lahiriah kita dengan diri batiniah kita, sebuah konektivitas yang dihasilkan dari mandi, dari membersihkan rohani. Jadi jika kita memiliki perjalanan di dalam membersihkan rohani, maka ini akan terjadi perkawinan atau terjadi hubungan antara lahir dan batin, ada konektivitas sehingga terjadi sebuah penggambaran di dalam sebuah mimpi. Lalu terjadilah hubungan intim dengan istri. Ada seseorang yang melihat tapi kita cuek saja.
dan ketika mau orgasme terbayang, waduh bakal punya anak lagi. Ada seseorang yang melihat hubungan Anda tersebut tapi Anda cuek saja. Mengapa demikian? Karena orang tersebut adalah hakikat dari diri Anda. Jadi di situ ada akal, itu adalah diri Anda, ada hati, itu juga diri Anda, ada pikiran, itu juga diri Anda. Itu semua adalah diri-diri, lapisan-lapisan diri, jisim halus atau diri dalam diri kita, yang jika kesemuanya itu bersatu adalah menjadi sebuah diri sejati. Ketika mau orgasme terbayang, waduh kita bakal punya anak lagi. Anak di situ adalah sebuah kelahiran atau sebuah lahirnya sifat baru. Sifat baru yang akan dihasilkan karena sudah melakukan penyucian rohani, karena sudah mandi atau mensucikan rohani. Lalu Anda berada di kantor, di tempat kerja, naik tangga, dan tangganya berupa papan-papan kecil tanpa pegangan. Jadi saya merayap ke atas, hati-hati karena takut jatuh. Anda di tempat kerja sedang naik ke atas dengan papan yang sangat hati-hati. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang Anda lakukan, yang Anda jalani saat ini. Anda mulai naik ke kantor. Naik ke kantor adalah naik peringkat secara rohaniah. Peringkat tersebut adalah peringkat makom hati. Makom hati Anda yang sudah mulai meningkat. Itulah tempat kerja Anda. Di situ Anda bekerja. Kerja Anda untuk Allah. Kemudian sampai di lantai paling atas ada pagar besi yang menghalangi. Untung ada teman yang membantu membuka jeruji tersebut. Jeruji adalah sebuah pembatas. Jika terbuat dari besi artinya keras. Pembatas tersebut adalah keras. Seseorang itu memiliki takdir sendiri, memiliki kehendaknya sendiri, memiliki niatnya sendiri untuk melakukan sesuatu. Ada batasan-batasan jika kita itu untuk mendekat kepada Allah. Jadi batasan-batasan tersebut sangat Anda kukuhi, sangat Anda yakini bahwa itu memang ada, itu memang harus ada, harus terkondisikan sendiri-sendiri antara lahiriah dan batiniah. Lalu Anda berhasil masuk ke ruang kerja, lalu Anda memilih meja lalu duduk, dan saat itu Anda dikerubungi oleh ibu-ibu. Anda sudah mampu memiliki sebuah kedudukan di dalam sebuah ruangan hati Anda. Anda sudah mampu mendudukkan kondisi batiniah dengan tepat dan terkondisikan dengan baik dan tidak mengganggu satu sama lain. Maksudnya lahiriah dan batiniah bisa terkondisikan dengan baik. Dan selanjutnya Anda dikerubungi oleh ibu-ibu. Kita ambil sudut pandang, ibu-ibu adalah sebuah sosok orang tua yang selalu mensupport anaknya, yang selalu mendoakan anaknya, meskipun anak tersebut sedang sukses maupun sedang susah. Doa ibu selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan Anda pahami tiap kata dari awal dan kondisikan dengan apa yang Anda alami saat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.